Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Yang judul perikop adalah dosa Israel diampuni. Begini firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat yang ke-25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, diberkatilah dan diberkatilah orang yang mau sungguh-sungguh mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat suatu tema, yaitu adalah forgive and forget. Sekali lagi, forgive and forget. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, forgive itu adalah maafkan, dan forget itu adalah lupakan. Nah, dari kedua kata ini sungguhlah sangat berbeda kata maknanya. Pertama kita akan membahas dari kata maafkan. Nah, pada ayat pemberitaan firman Tuhan kita kan tertulis tadi di bawah katakan adalah akulah dia yang menghapus dosa. Jadi menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri. Nah, dari kata ayat yang pertama ini, di bagian pertama ini dikatakan bahwasanya tadi kan sekali lagi akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Nah, di sini Tuhan itu meminta maaf kepada manusia. Sebenarnya kita yang harusnya meminta maaf kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan kan tadi, karena pemberontakanmu akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Nah, kita itu ketika maksudnya di sini adalah kita memberontak kepada Tuhan, kita memarahi Tuhan, kita mengadu dalam arti itu adalah mengadu hal yang jahat. Itu semua adalah kesalahan Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan mau meminta maaf pada kita supaya kita bisa kembali kepadanya. Tetapi dalam hal ini Tuhan itu tidak salah. Yang salah itu siapa? Diri kita sendiri sebagai manusia. Kenapa? Karena kita wrong atau salah itu karena kita melakukan dosa kepada Tuhan. Kita itu tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Oleh sebab itu, forgive for your God. Jadi maafkanlah dirimu atas kesalahan. Forgive your sin for God. Oke, sekali lagi, forgive your sins to God. Gitu. Jadi maafkanlah kesalahanmu itu kepada Tuhan. Jadi kalau kamu membuat kesalahan, maafkanlah kesalahan itu kepada Tuhan. Bukan Tuhanlah yang memaafkan diri kita sebagai manusia yang padahal kita sendiri yang melakukan dosa, tetapi kenapa di sini Tuhan yang memaafkan dirinya sendiri? Nah, menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan yang harus meminta maaf kepada kita? Karena sesungguhnya kan meskipun kita yang telah melakukan dosa, tetapi Tuhan lebih dulu memaafkan kita. Mengapa? Kita bisa melihat kilas balik dari Kejadian 1 tentang penciptaan. Atau bukan penciptaan lah. Tentang kejadian, yaitu adalah Adam dan Hawa. Kejadiannya itu adalah ketika Adam dan Hawa itu melakukan dosa, yaitu memakan buah-buah yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ketika Hawa memakannya dan dia membujuk supaya Adam itu memakannya, mereka bersalah karena mereka telah melakukan atau membuat Yesus itu marah kepada mereka. Sehingga kan ketika mereka memakan buah kehidupan itu kan mata mereka terbuka lebar dan mereka sadar bahwasannya mereka itu telanjang dan mereka berlari ke semak-semak untuk berlindung. Ketika Tuhan berkeliling di Taman Eden, Tuhan kan memanggil, Adam, Hawa, di manakah engkau? Sekali lagi Tuhan mengatakan, Adam, Hawa, di mana engkau? Mengapa kalian bersembunyi dariku? Apakah kalian memakan buah yang
yang seharusnya aku larang. Dan apa kata Adam dan Hawa? Mereka terdiam sejenak. Dan kemudian beberapa detik kemudian menjawab, iya Tuhan, kami bersembunyi, kami bersalah karena telah memakan buah yang telah Engkau larang. Nah, di sini kan muncul konflik, bahwasanya Adam menuduh Hawa. Adam mengatakan apa? Hawa lah yang menyuruh aku supaya memakan buah kehidupan ini, sehingga aku memakan buahnya. Padahal aku sudah menghasut dia supaya tidak memakan buah kehidupan ini, dan dia tidak mendengar. Tetapi Hawa apa bilang lagi? Justru engkau Adam, engkau kan juga memakannya. Jadi kita sama-sama melakukan dosa. Nah, dari sini Tuhan mengatakan bahwasanya adalah kalian berdua harus dihukum keluar dari Taman Eden ini, dan engkau Adam akan bersusah payah mencari pekerjaan, dan engkau Hawa akan susah melahirkan. Begitu kan di dalam Kejadian. Nah, dari kejadian itu Tuhan sesungguhnya meminta maaf kepada manusia. Oleh karena Tuhan itu tidak mau seperti merasa bersalah kalau dia telah melakukan dan mengusir manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Nah, kemudian yang kedua, bisa kita lihat Tuhan itu merasa bersalah ketika dia membuat musibah banjir di seluruh bumi ini, di mana Nuh dan keluarganya kan diselamatkan. Nuh dan keluarganya itu diselamatkan karena dia mau mendengarkan perkataan Tuhan, sehingga dia membuat sebuah bahtera Nuh yang diisinya itu adalah Nuh, istrinya dan anak-anak dan beserta keluarganya, beserta hewan-hewan yang ada di situ. Dan yang tidak mau ikut kepada Nuh itu akan lenyap. Dari kisah musibah itu kan Tuhan langsung sadar bahwasannya Tuhan itu bersalah karena telah menyelenyapkan manusia, sehingga pada akhirnya ke depannya Tuhan kan tidak mau melakukan lagi kesalahan yang sama. Oleh sebab itulah maka kan dikatakan sekali lagi, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Tuhan kita itu begitu luar biasa, saudara seiman. Tuhan kita itu begitu sungguh-sungguh ajaib. Tuhan kita itu mau rela, meskipun dia disalahkan, meskipun dia dicaci maki, meskipun dia diinjak-injak, meskipun dia diludahi, dan meskipun banyak orang yang membenci dia, tetapi Tuhan lebih dahulu memaafkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu makanya dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Padahal yang pemberontakan kita itu yang melakukan siapa? Dosa kita itu siapa? Ya diri kita sendiri. Kenapa Tuhan yang harus minta maaf? Itu pertanyaan besar. Oleh sebab itu, kata dari maafkan itu adalah melibatkan dari Tuhan. Tuhan mau memaafkan kita, atau Tuhan memaafkan dirinya karena telah melakukan hal kesalahan yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan pada semestinya harusnya manusia itu sendirilah yang memaafkan dirinya kepada Tuhan karena telah melakukan dosa. Itu dari kata pertama. Dan yang kedua adalah forget. Dikatakan di sini adalah, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingat, mengingat itu adalah tidak mengingat adalah sama dengan not forget. Kalau forget itu berarti itu adalah mengingat. Jadi forget itu bukan mengingat sebenarnya, itu adalah lupakan. Jadi di dalam ayat yang ini di sambungan yang kita bisa bagi dua, yang tadi yang pertama A 25A dan ini 25B, dikatakan bahasanya, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Apa maksudnya di sini? Di sini kata aku adalah A-nya besar, berarti Tuhan. Aku berarti, dan Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Nah, jadi kalau dalam suatu istilah, jadi mengatakan bahasanya ketika kita melakukan dosa dan kita mau berserah kepada Tuhan sendiri, Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Karena dosa kita itu telah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang penuh kewajiban, penuh dengan kuasa. Akan kuasa darahnya, dia rela akan dicambuk, dinodai, diludahi, dan dipaku di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita sendiri. Kita akan memasuki masa-masa prapaskah sekarang, di mana kita akan melihat bagaimana penderitaan Yesus dari yang awalnya mula
ditangkap nantinya, kemudian ditangkap, kemudian diadili, terus dihukum berat, yaitu sampai dihukum di Bukit Golgota. Nah, dari kata lupakan ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya Tuhan tidak akan mengingat dosa kita sendiri, kita lagi. Sebesar apapun dosamu, sekecil apapun dosamu, kalau kamu mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Terkecuali Tuhan tidak senang kalau ada manusia yang berfoya-foya akan dosanya sendiri, the sins gitu, dan juga berfoya-foya akan kesalahannya dan tidak mau mengakui kesalahannya. Itu sama saja dia tidak mau, berarti Tuhan tidak mau peduli lagi terhadap dia. Meskipun manusia have to second choice, dua pilihan, kesempatan kedua. Kita harus memiliki kesempatan kedua itu untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pada akhirnya dari kedua kata ini, forgive dan forgive ini, ketika digabungkan mengingatkan kepada kita dan menyadarkan kepada kita manusia agar tetap terus mengandalkan Tuhan. Jangan lagi melakukan dosa, karena dosa kita itu telah diampuni oleh Tuhan yang begitu luar biasanya mau mengorbankan diri kita kepada kita manusia selaku makhluk ciptaannya, dan dia rela untuk disalibkan demi keselamatan manusia. Darah Tuhan itu sungguhlah mahal, darah Tuhan itu sungguhlah suci. Dan mengapa masih banyak manusia yang melakukan dosa, dan mengapa manusia masih banyak melakukan kesalahan dan tidak berbalik kepada Tuhan itu sendiri? Yang menjadi pertanyaan dan menjadi penutup dalam pemberitaan firman Tuhan ini adalah, sudahkah engkau bertobat? Sudahkah engkau berbalik kepada Tuhan? Dan jawablah pertanyaan itu di dalam diri kita masing-masing. Kalau kamu melakukan dosa, berbaliklah cepat kepada Tuhan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan tidak mau kalau ada manusia yang berbuat dosa. Tuhan tidak mau manusia itu mengalami yang kejatuhan atau musibah lagi yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sadar bahwasanya makhluk yang diciptakannya itu adalah manusia yang begitu baik dan serupa dengan Allah, yaitu imago Dei. Dan kita diciptakan manusia, diciptakan Tuhan untuk mensejahterakan sesama manusia, untuk mengasihi sesama manusia, menjaga keindahan alam yang begitu Tuhan ciptakan dengan baik ini, dan mampu memanfaatkan fasilitas, mampu memanfaatkan apa saja yang sudah Tuhan sediakan kepada kita di dalam bumi ini. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Selamat memasuki dan selamat meresapi, merefleksikan masa-masa penderitaan Yesus, masa-masa prapaskah. Dan pada akhirnya ketika Paskah itu datang, Tuhan akan bangkit dan Tuhan akan senantiasa selalu memberkati kita. Dan melalui penderitaan Tuhan, kita selalu akan bersama dengan Yesus, dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.